Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya disingkat P5. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Dwi Nurmawati Ramadhani dengan NIM D31101040035 kelas D1 PGMI. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, cara membentuk fasilitator yang efektif. Yang kedua, tahapan kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan dimensi dan tema yang relevan. Yang keempat, langkah-langkah merancang alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila melibatkan langkah-langkah penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kriteria dan kompetensi dasar. Pendidikan yang terlibat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, komunikasi yang baik, kemampuan kepemimpinan, empati, dan keterampilan dalam mengelola kelompok. Yang kedua, keberagaman tim. Pastikan tim memiliki keberagaman dari segi latar belakang, pendidikan, kepribadian, dan pengalaman. Keberagaman ini akan memperkaya diskusi dan perspektif dalam proyek. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Lakukan proses seleksi untuk memilih calon fasilitator menggunakan metode seperti wawancara, penilaian tulisan, presentasi, dan tugas-tugas lain yang relevan. Yang keempat, berpartisipasi terkait. Libatkan berbagai pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan anggota tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam proses pemilihan untuk memastikan kesesuaian calon fasilitator dengan tujuan dan visi proyek. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Berikan pelatihan yang sesuai untuk tim fasilitator agar mereka siap mengimplementasikan proyek P5. Materi pelatihan dapat mencakup konsep proyek, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, dan strategi implementasi. Yang keenam, pembagian tugas dan tanggung jawab. Setelah melakukan pelatihan, tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim fasilitator. Misalnya, salah satu anggota mungkin bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola sesi diskusi, sedangkan anggota lainnya bertanggung jawab untuk mengembangkan materi pembelajaran atau mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler terkait Pancasila. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tim fasilitator. Berikan umpan balik konstruktif dan identifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kualitas kerja mereka. Yang kedelapan, komunikasi efektif. Pastikan kolaborasi yang baik antara anggota tim dan komunikasi yang efektif antara koordinator P5 dengan anggota tim dan pihak terkait. Materi yang kedua yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Identifikasi kesiapan satuan pendidikan ini didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Implementasi pembelajaran ini tidak hanya terkait dengan kegiatan menghasilkan produk, tetapi juga berfokus pada serangkaian aktivitas yang berdasarkan pada persoalan kontekstual. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan pembelajaran proyek sangat luas, mencakup aktivitas siswa, alokasi waktu, peningkatan kompetensi, dan pemecahan masalah. Satuan pendidikan perlu refleksi awal untuk mengevaluasi penguatan terhadap proyek learning guna mengidentifikasi kesiapan mereka dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
mengembangkan proyek. Tercapai 3 tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan proyek Pancasila dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal, yang kedua tahapan berkembang, yang ketiga tahapan lanjutan. Materi yang ketiga yaitu menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek kelima. Proses ini sangat penting untuk memastikan proyek tersebut memberikan dampak yang positif dan relevan bagi peserta didik. Untuk menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek penguatan proyek Pancasila, berikut adalah beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan kelima. Tujuan utama kelima untuk mengembangkan potensi dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang serta memperkuat proyek pembelajaran. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Dimensi kelima meliputi beberapa dimensi, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan intelektual. Yang kedua, tema relevan. Berbagai tema dapat digunakan seperti gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Tema gaya hidup berkelanjutan misalnya, dampak fokus pada tema memilah sampah. Yang ketiga, pengembangan modul proyek. Perencanaan modul, guru bersama-sama membuat modul proyek kelima dan mengangkat tema yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan tema kepada anak-anak dan tidak hanya mengenai cara-cara melaksanakan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan. Kegiatan kelima dapat berupa berbagai kegiatan seperti poster, tarian, musikalisasi, puisi, teater, dan lain-lain. Kegiatan ini harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan karakteristik anak. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan kelima agar berjalan efektif. Dalam merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan proyek penguatan proyek Pancasila, penting untuk memahami tujuan utama dari kegiatan ini, serta konteks sekolah dan peserta didik. Alokasi waktu yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan kurikulum dan aktivitas penguatan karakter yang menjadi inti dari proyek. Selain itu, perlu adanya fleksibilitas dalam mengatur jadwal agar setiap elemen kelima dapat diimplementasikan dengan optimal tanpa mengganggu proses pembelajaran lainnya. Beberapa langkah dan pertimbangan penting perlu diambil. Berikut adalah pertimbangan yang dapat diikuti. Yang pertama, menentukan durasi proyek. Yang kedua, mengatur alokasi waktu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam alokasi. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Materi yang kelima yaitu menyusun modul kelima sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyusunan modul untuk proyek penguatan proyek Pancasila memerlukan pendekatan yang terstruktur dan strategis agar modul tersebut efektif serta selaras dengan tujuan pembelajaran. Modul ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan pelaksanaan, tapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terinternalisasi secara mendalam oleh siswa. Berikut ini langkah-langkah umum menyusun modul belajar yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pencapaian pembelajaran. Yang keempat, memilih sumber belajar. Yang kelima, menyusun asesmen. Yang keenam, membuat struktur modul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.